Halo semua, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai karir dan studi lanjut bidang informatika. Karir di bidang informatika. Kita semua tahu bahwa teknologi informasi dan komunikasi semakin berkembang pesat dan menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Disinilah peran bidang informatika sangatlah penting, karena menjadi salah satu bidang yang sangat relevan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Namun, ada banyak hal yang perlu kita ketahui jika kita ingin menekuni bidang informatika, terutama tentang karir dan studi lanjut di bidang ini. Berikut ini adalah beberapa informasi yang bisa membantu teman-teman kelas 10 yang berminat menekuni bidang informatika. Bidang karir di informatika sangatlah luas dan beragam, mulai dari pengembangan aplikasi, desain web, analisis data, keamanan siber, hingga jaringan komputer dan teknologi cloud. Beberapa profesi yang dapat dipilih dalam bidang informatika antara lain. 1. Web developer. Web developer adalah seseorang yang mengembangkan dan memelihara situs web. Tugasnya termasuk membuat situs web yang menarik, berfungsi dengan baik, dan mudah digunakan oleh pengguna. 2. Game developer. Game developer adalah seseorang yang merancang dan mengembangkan permainan video untuk berbagai platform seperti konsol game, PC, dan perangkat seluler. Mereka bekerja sama dengan desainer game, artis, dan programmer untuk menghasilkan permainan yang menghibur dan menarik. 3. Mobile App Developer. Mobile App Developer adalah seseorang yang merancang dan mengembangkan aplikasi mobile untuk perangkat seluler seperti smartphone dan tablet. Mereka bekerja dengan bahasa pemrograman seperti Java atau Swift untuk membangun aplikasi yang berfungsi dengan baik dan mudah digunakan. 4. Database Administrator. Database Administrator adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk memelihara dan mengelola basis data organisasi. Mereka memastikan bahwa basis data berfungsi dengan baik, aman, dan tersedia untuk pengguna. 5. Data Scientist. Data Scientist adalah seseorang yang menggunakan alat analisis data untuk menemukan pola dan tren dalam data. Mereka mengembangkan model prediksi dan membantu organisasi membuat keputusan berdasarkan data yang mereka kumpulkan. 6. Cybersecurity Specialist. Cybersecurity Specialist adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk melindungi sistem informasi dan jaringan organisasi dari serangan siber. Tugas mereka termasuk mengidentifikasi dan mengatasi ancaman keamanan, memantau aktivitas jaringan, dan mengembangkan kebijakan keamanan informasi. 7. Network Engineer. Network Engineer adalah seseorang yang merancang, mengelola, dan memelihara jaringan komputer organisasi. Mereka memastikan bahwa jaringan berfungsi dengan baik, cepat, dan aman. 8. Cloud Engineer. Cloud Engineer adalah seseorang yang merancang, mengelola, dan memelihara lingkungan cloud untuk organisasi. Mereka memastikan bahwa organisasi dapat mengakses aplikasi dan data dari mana saja, kapan saja, dan dengan aman. Berikut ini adalah beberapa tips yang dapat membantu teman-teman kelas 10 untuk mengembangkan karir di bidang informatika, antara lain. 1. Terus belajar dan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkini. 2. Ikuti program magang atau internship untuk memperoleh pengalaman kerja yang lebih banyak. 3. Buat portfolio untuk menunjukkan keterampilan dan proyek yang telah diselesaikan. 4. Jadilah pengambil risiko dan coba hal-hal baru dalam karir dan pekerjaan. 5. Jangan takut untuk mencari mentor dan berkonsultasi dengan orang yang lebih berpengalaman di bidang informatika. Selanjutnya, kita akan membahas studi lanjut di bidang informatika. Pada pendidikan dasar dan menengah, informatika masih merupakan satuan kemasan keilmuan. Di tingkat sekolah dasar, SD, area pengetahuan yang dikenalkan dititik beratkan pada kemampuan berpikir komputasional. Pada tingkat sekolah menengah pertama, SMP, area pengetahuan yang diajarkan ditambah dengan dikenalkannya area teknologi informasi dan komunikasi, TIK, serta penerapannya yang menunjang kehidupan sehari-hari. Pada konteks kegiatan belajar mengajar di sekolah, penerapan tersebut meliputi penerapan TIK untuk membantu murid belajar, berkolaborasi, berkomunikasi, serta mencari informasi. Pada tingkat sekolah menengah atas, SMA, murid diajak berkreasi dan berinovasi untuk menghasilkan karya-karya digital untuk menjawab suatu tantangan dalam kehidupan. Pada tingkat perguruan tinggi, setiap pilar pengetahuan dikemas menjadi satu program studi spesifik. Pada saat ini, terdapat 5 jenis program studi yang didefinisikan baik oleh ACM dan IEEE dan diadopsi oleh Indonesian Chapter of Association for Information Systems, AISINDO.
Program studi, baik di Indonesia maupun di negara lain, mengacu pada standar kurikulum tersebut untuk memastikan lulusannya memiliki kompetensi yang memiliki kemampuan kompetitif yang standar. Artinya, kompetensi yang dimiliki oleh lulusan diharapkan dapat diterima dan mampu bersaing di dunia internasional. Berdasarkan Computing Curricula tahun 2005, terdapat 5 disiplin ilmu komputasi yang paling besar, yaitu seperti berikut. 1. Computer Engineering atau teknik komputer yang mempelajari perancangan dan pembuatan komputer dan sistem berbasis komputer. Hal ini dapat mencakup perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, serta komunikasi dan interaksi antara perangkat keras dan perangkat lunak. 2. Computer Science atau ilmu komputer yang mempelajari teori dan algoritma untuk a. Pengembangan robotika, computer vision, sistem cerdas, bioinformatika, dan area lainnya. B. Perancangan dan implementasi perangkat lunak, seperti pembuatan program komputer. C. Pembuatan teknologi untuk memanfaatkan komputer seperti World Wide Web, robot cerdas, dan analisis DNA manusia. Dan D. Pengembangan metode-metode penyelesaian masalah komputasi secara efektif dan efisien seperti metode terbaik untuk menyimpan informasi dalam suatu basis data, pengiriman data dalam sistem jaringan komputer, atau menampilkan gambar-gambar kompleks. 3. Information System atau sistem informasi yang mempelajari pada integrasi solusi-solusi teknologi informasi dengan tujuan-tujuan bisnis dan organisasi untuk mencapai proses yang lebih efektif dan efisien. 4. Information Technology atau teknologi informasi yang mempelajari solusi-solusi teknologi komputer bagi organisasi bisnis, pemerintah, kesehatan, sekolah, dan organisasi lainnya. 5. Software Engineering atau rekayasa perangkat lunak yang mempelajari pengembangan dan perawatan sistem perangkat lunak agar dapat bekerja dengan lebih reliable, efisien, scalable, dan terjangkau secara biaya untuk dikembangkan dan dirawat serta memenuhi kebutuhan penggunanya. Selain pendidikan formal tersebut, terdapat pula sertifikasi di bidang informatika. Kompetensi di bidang informatika tidak hanya dapat diperoleh melalui jalur pendidikan tinggi yang disahkan dalam bentuk ijazah. Belajar informatika bisa dari sumber apapun. Sangat umum ditemukan seorang pengembang perangkat lunak yang belajar pemrograman secara otodidak. Pada saat ini, di Indonesia juga telah banyak kegiatan pelatihan, seminar, pelatihan, atau workshop yang dapat diikuti oleh masyarakat umum termasuk siswa sekolah menengah. Walaupun demikian, kompetensi yang diperoleh seseorang perlu diakui. Salah satu bentuk pengakuan tersebut berupa sertifikasi. Sertifikasi ini merupakan suatu dokumen pengakuan yang diperoleh seseorang setelah dianggap memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh badan, organisasi, atau perusahaan yang memiliki keahlian di bidang tersebut. Sertifikasi dapat diperoleh dari produsen perangkat keras maupun perangkat lunak, lembaga profesional, asosiasi profesi, atau pemerintah. Lembaga sertifikasi fokus kepada definisi kompetensi dan pelaksanaan ujian, tidak mempedulikan proses belajar sebelumnya. Beberapa perusahaan bereputasi yang menyediakan sertifikasi yang diakui secara internasional antara lain seperti berikut. 1. Microsoft menawarkan sertifikasi mulai dari sertifikasi pemakaian produk seperti Microsoft Office, Net, SQL Server, dan Azure serta sertifikasi terkait keprofesian seperti Data Scientist dan Data Engineer. 2. Google menawarkan sertifikasi penggunaan produk seperti Google Suite dan juga sertifikasi terkait keprofesian seperti Android dan Google Cloud Platform. Google memberikan gelar Google Developer Expert bagi para profesional yang unggul dan berpengaruh di bidangnya. 3. Oracle menawarkan sertifikasi terkait produknya seperti Java, OCJP, dan SCJP. 4. Cisco menawarkan pelatihan terkait jaringan seperti CCNA. Di Indonesia, cukup banyak akses pelatihan untuk sertifikasi yang dapat diikuti dengan gratis atau berbiaya murah. Selain itu, beberapa perusahaan juga memberi kesempatan berupa beasiswa pelatihan atau sertifikasi yang dapat diambil oleh masyarakat umum, termasuk siswa SMA. Akan tetapi, untuk mendapatkan informasi tersebut, perlu ada tindakan aktif dan inisiatif dari murid untuk mencari informasi. Cara yang paling mudah ialah dengan rajin mengikuti akun-akun berita, perusahaan, komunitas, atau lembaga terkait di media sosial. Dengan cara demikian, selain menjalin komunikasi dengan temannya di media sosial, kalian juga dapat terpapar dengan informasi dan akses yang bermanfaat bagi masa depan karir dan pengembangan potensi diri kalian dengan cara yang menyenangkan.